adalah lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Contoh lokasi absolut yaitu letak astronomis Indonesia pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 BT. Contoh lokasi relatif adalah lokasi geografis negara Indonesia yang terletak di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta benua Asia dan benua Australia. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya jarak Jakarta-Malang. Lalu, jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Contohnya jarak Jakarta dan Malang dengan pesawat adalah 1,5 jam. 3. Keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta akan lebih mudah dijangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Yang keempat, pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contoh, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Selanjutnya adalah morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi, yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya adalah seperti pulau-pulau, dataran yang luas, pegunungan, dan lembah. Aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya, pemukiman penduduk masyarakat perkotaan, mereka cenderung tinggal mengelompok, sehingga timbul pengelompokan pemukiman seperti daerah elit, daerah kumuh, dan sebagainya. Selanjutnya adalah interaksi dan interpendensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Selanjutnya ada nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya, wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. Berikutnya ada diferensiasi area, menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Contoh konsep ini adalah misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau di ladang. Selanjutnya, keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan merupakan upaya mengkaji rangkaian persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan keruangan yaitu prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Pendekatan tersebut juga banyak digunakan sebagai perencanaan analisis masalah keruangan. Pendekatan keruangan, contohnya studi yang mengungkapkan wilayah mana saja yang terdapat banyak pengangguran. Dari situ dapat diungkapkan tentang persebaran gejala atau masalah pengangguran di Indonesia. Pendekatan lingkungan atau ekologi. Pendekatan lingkungan adalah instrumen daripada pendekatan geografi untuk mengetahui adanya hubungan dari unsur-unsur yang ada di suatu lingkungan. Hal ini berkaitan dengan lingkungan antara makhluk hidup dengan lingkungan alamnya. Pendekatan ke lingkungan juga disebut sebagai ekologi karena melakukan riset dan analisis terhadap interaksi dan simbiosis antara organisme hidup dengan lingkungannya. Pendekatan lingkungan atau ekologi. Contoh dari prinsip deskripsi adalah penggambaran angka pengangguran pada Provinsi Jawa Barat, grafik peta lempeng tektonik dunia, peta wilayah lautan pada kawasan Timur Tengah, dan peta penggunaan tanah untuk menganalisis wilayah dan kesesuaian lokasi.
Pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah adalah perpaduan dari pendekatan keruangan dan ekologis. Dalam pendekatan kompleks wilayah, analisis tertuju pada kajian komprehensif terhadap suatu wilayah yang meliputi aspek fisik dan aspek sosial atau manusia. Analisis dalam pendekatan ini menitikberatkan pada areal differentiation. Maksud dari istilah areal differentiation adalah adanya perbedaan karakteristik tiap-tiap wilayah. Pendekatan kompleks wilayah. Contoh, untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di Jakarta, pemerintah DKI Jakarta perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam mengelola daerah aliran sungai serta mengalokasikan ruang hijau terbuka. Prinsip persebaran. Prinsip persebaran ini menjelaskan persebaran yang tidak merata antar wilayah baik aspek fisik atau aspek sosial. Prinsip penyebaran dapat digunakan untuk mendeskripsikan fenomena atau fakta geografis dalam peta, juga mengungkapkan hubungan antara satu fenomena geografis dengan fenomena lainnya. Contoh, lapisan es bumi yang semakin menipis yang tersebar di wilayah kutub utara dan kutub selatan bumi dan wilayah kepulauan yang dilapisi es seperti Greenland dan lain-lain. Fenomena tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu disebabkan oleh karena aspek fisik atau pemanasan global karena telah menipisnya lapisan ozon, dan pemanasan tersebut disebabkan juga oleh aspek sosial karena perilaku manusia seperti pembakaran terbuka, pabrik, dan lain-lain. Interrelasi merupakan keadaan berbagai hal yang saling berhubungan erat satu sama lain dan mungkin saling memengaruhi. Deskripsi. Prinsip ini digunakan untuk menjelaskan lebih jauh tentang gejala-gejala di muka bumi yang dapat diamati. Persebaran dan hubungan dari gejala serta fenomena ini biasanya disajikan dalam bentuk grafik, data, maupun peta. Korologi. Prinsip korologi mencakup pengamatan gejala, fakta, ataupun masalah geografi di suatu tempat. Prinsip ini meninjau fenomena geografi dari segi persebarannya, interrelasinya, interaksinya, dan integrasinya dalam ruang tertentu. Singkatnya, prinsip korologi memadukan ketiga prinsip lainnya. Wilayah, kondisi wilayah akan memberikan ciri khas pada kesatuan gejala, fungsi, dan bentuk.